Perkenalkan, nama saya Ruth Delvina Sarimanik dengan NIM 19 15 10 50 1007 dari kelompok I4. Saya akan membawakan presentasi dari materi pertemuan pertama, konsep, sistem, dan mata rantai agribisnis pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mata rantai sistem agribisnis. Yang pertama pada subsistem praproduksi, yang memiliki tahapan. Yang pertama, tahap pre-cleaning, di mana biji gandum dipisahkan dari oval dan impuritas yang berukuran besar sebelum dimasukkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua adalah fresh cleaning, pemisahan biji gandum dari impuritas yang berukuran kecil dan halus. Yang ketiga adalah second cleaning, tahap berupa pembersihan akhir dan sortasi terakhir sebelum biji dimasukkan ke dalam tahap penggilingan. Yang kedua adalah pada subsistem usaha tani atau produksi. Setelah melewati tahap praproduksi, dilanjutkan ke tahap penggilingan yang terdiri dari proses. Yang pertama proses penghancuran, yang kedua proses pengecilan produk, yang ketiga adalah proses pengayakan. Yang ketiga pada subsistem pengolahan atau agroindustri. Tepung yang sudah jadi akan dibuat menjadi beberapa produk yang nantinya dijual. Produk olahan inti dari produk adalah yang pertama, tepung terigu, yang ada beberapa jenis, yaitu tepung terigu yang berprotein tinggi, tepung terigu yang berprotein sedang, dan tepung terigu berprotein rendah. Yang kedua, pasta yang dihasilkan dari tepung semolina gandum durum. Yang ketiga, tepung premix. Produk sampingan yang dihasilkan, yang pertama brem, yang kedua pollard, yang ketiga pellet, yang keempat tepung industri. Yang keempat, subsistem pemasaran. Sebelum dipasarkan suatu produk harus memiliki merek kemasan. Yang pertama pada produk tepung terigu. Tepung terigu berprotein tinggi dengan merek Cakra Kembar. Tepung terigu berprotein sedang dengan merek Taj Mahal dan Segitiga Biru. Tepung terigu berprotein rendah dengan merek Kunci Biru dan Lencana Merah. Yang kedua adalah pasta dengan merek Sedani dan La Fonte. Yang ketiga adalah tepung premix dengan merek Cesa. Yang keempat, brand dengan merek Cap Kepala Kuda. Yang kelima, pollard dengan merek cap angsa. Yang keenam, pellet dengan merek cap kepala sapi. Yang ketujuh, tepung industri dengan merek cap anggrek. Yang terakhir adalah pemasaran produk. Yang pertama, pasar domestik, produk yang akan dijual kepada para pedagang untuk dijual di toko-toko sembako, minimarket, dan pasar. Yang kedua, pasar ekspor, produk dijual ke luar negeri dengan bantuan para penyalur yang akan menjualnya ke luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi pertemuan pertama. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Sinta Eka Primita, NIM 19 15 10 30 1004 dari kelompok I2 ingin bertanya. Apa keuntungan yang didapatkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengenai mata rantai agribisnis yang diterapkan? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Delvina Sarimanik dengan NIM 19 15 10 50 1007 dari kelompok I4. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok dari I2. Pertanyaannya adalah, apa keuntungan didapatkan oleh perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengenai mata rantai agribisnis yang diterapkan? Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan menerapkan mata rantai agribisnis yaitu sistem yang terjadi dan akan terjadi pada perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan harapan yang diharapkan sebelumnya. Dan dengan penerapan mata rantai agribisnis, maka sistem yang ada mulai dari subsistem praproduksi sampai pada subsistem pemasaran dapat menjadi terarah dan berpotensi untuk tidak merugikan perusahaan. Dan juga penerapan dari mata rantai agribisnis pada perusahaan menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk dapat berkembang lagi untuk menjadikan perusahaan tersebut lebih maju. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junita Gratia Saragi, NIM 19 15 10 50 10 91. Saya akan menjelaskan pertemuan kedua, yaitu lingkungan agribisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lingkungan agribisnis secara garis besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Lingkungan kebijaksanaan dan kelembagaan, 2. Lingkungan fisik, 3. Lingkungan modal, dan yang keempat, lingkungan sosial budaya. Lingkungan agribisnis dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan kekuatan dan kelemahan yang akan mempengaruhi keberhasilan dari suatu perusahaan.
Kekuatan itu berasal dari keunggulan yang dimiliki perusahaan, sedangkan kelemahan berasal dari ketidakmampuan perusahaan untuk melakukan sesuatu yang perusahaan lain mampu melakukannya dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah merek terkenal. Produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah banyak dikenal masyarakat. Merek dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sangat mempengaruhi kesetiaan pelanggannya. Kelemahan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah pemberian beban kerja tidak seimbang dengan kemampuan karyawan. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami stres kerja. Stres kerja yang dialami oleh karyawan akan menurunkan kualitas kerja. Yang kedua, faktor lingkungan eksternal. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi suatu usaha. Lingkungan eksternal dibagi menjadi lingkungan umum yang tidak berpengaruh secara langsung bagi usaha, dan lingkungan industri yang berpengaruh secara langsung bagi usaha. Peluang yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi akan mempermudah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan peralatan yang lebih canggih. Ancaman pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu banyaknya saingan. Sekarang ini, perusahaan penghasil produk yang sama dengan produk yang dihasilkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sudah semakin banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan agribisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teusa Lentera Elfrida dari kelompok I2 NIM 1008. Saya mau bertanya di acara kedua, apa yang dimaksud lingkungan sosial budaya dalam agribisnis dan berikan contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi, NIM akhir 501121. Dari I4 akan menjawab pertanyaan dari Teusa Lentera Elfrida dari I2, yaitu apa yang dimaksud dengan lingkungan sosial budaya dalam agribisnis dan berikan contohnya. Lingkungan sosial budaya adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara masyarakat dengan lingkungan. Dalam agribisnis, lingkungan sosial budaya merupakan salah satu faktor luar yang ikut berpengaruh terhadap aktivitas dalam sistem agribisnis. Contohnya lingkungan sosial budaya dari masyarakat baik berupa adat istiadat, tata nilai budaya, stratifikasi atau tingkat sosial, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Fatmawiyanti, NIM 191510101019 dari kelompok 4 golongan I. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajerial dalam agribisnis yang diterapkan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Manajemen dalam agribisnis merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan sesuatu melalui kerjasama dengan orang lain yang direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan dikoordinasi pada suatu tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan penyusunan staf, serta pengawasan. Perencanaan agribisnis merupakan suatu sistematis untuk mencari alternatif-alternatif baru, disertai dengan perhitungan konsekuensi finansialnya terhadap hasil dan biayanya. Tahapan perencanaan agribisnis meliputi mencari alternatif, menghitung rentabilitas, dan melakukan analisis perencanaan, serta membandingkan situasi baru dengan situasi saat ini. Aspek-aspek yang terdapat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu yang pertama, aspek perencanaan. Berdirinya PT Indofood Sukses Makmur Tbk dilatar belakangi oleh banyaknya permintaan terhadap makanan dan minuman yang praktis, tekad untuk mengembangkan usaha makanan yang baik dan benar, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Aspek kedua yaitu pengorganisasian, pembagian tugas sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas masing-masing. Pembagian tugas karyawan yang diberikan oleh atasan dimaksudkan agar karyawan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki demi kepentingan organisasi, menurut Mamik 2017.
Aspek ketiga yaitu aspek pengarahan. Karyawan yang terdapat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk selalu mendapatkan arahan dan bimbingan dari atasan mereka untuk menghindari kesalahan dalam proses produksi. Aspek keempat yaitu aspek pelaksanaan. Bagian produksi packing yang semua berjenis perempuan dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih. Fasilitas pendukung produksi yang dimiliki sangat lengkap, serta adanya bantuan dalam proses produksi dari tenaga ahli. Aspek terakhir yaitu evaluasi. Kegiatan yang ada pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk sudah berjalan baik karena kinerja karyawan yang sangat tinggi melebihi standar perusahaan. Tujuan perusahaan yang dapat dicapai dengan mudah karena karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kedisiplinan yang tinggi. Sikap disiplin yang dimiliki oleh seseorang karyawan merupakan suatu pondasi perusahaan untuk mendapatkan produktivitas kerja yang baik demi tercapainya tujuan perusahaan, menurut Sastra Wijaya 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Dina, NIM 1915 10 12 dari kelompok I3. Saya ingin bertanya kepada kelompok I4 materi tentang aspek manajerial, yaitu apa strategi atau rencana yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur apabila terdapat ancaman dari luar, seperti samanya produk dengan perusahaan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Fatmawianti, NIM 1915 10 10 10 19. Dari kelompok I4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok I3. Bagaimana jika terdapat ancaman dari luar seperti produk yang sama? PT Indofood Sukses Makmur dapat melakukan diversifikasi atau pembaruan produk. Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur harus selalu memperhatikan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan harus tidak mudah diikuti oleh perusahaan lain. PT Indofood Sukses Makmur menerapkan penggunaan variabel produk, harga, promosi, dan distribusi yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran. Dengan begitu, PT Indofood Sukses Makmur dapat mengatasi ancaman dari luar seperti produk yang sama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anggraini, NIM 1915 10 10 10 28 dari kelompok I4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat, yaitu standarisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standarisasi mutu pada suatu produk sangat penting dilakukan, karena dengan adanya label atau standarisasi pada suatu produk, maka produk tersebut akan terlihat lebih bermutu dan meyakinkan masyarakat bahwa produk tersebut telah bermutu dan memiliki standarisasi. Salah satu produk yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu mie instan dengan nama produk yaitu Indomie. Indomie memiliki perlindungan terkait dengan bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan pada produk pangan Indomie terhadap konsumen. Standarisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sudah mengacu kepada persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Pemakai barang atau jasa konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Perkenalkan, nama saya Angelika Oktaviani, NIM 1915 10 50 10 17 dari kelompok 1 golongan I ingin bertanya kepada kelompok I4 mengenai acara 4, yaitu bagaimana cara PT Indofood memperoleh standarisasi SNI. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anggraini, NIM 1915 10 10 10 28 dari kelompok I4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ansel dari kelompok I1. PT Indofood dapat memperoleh standarisasi SNI karena dengan usahanya, yaitu dengan membentuk manajemen maupun laboratorium yang sesuai dengan standar yang dimiliki oleh SNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri Anggraini, NIM 1915 10 30 10 35 dari kelompok 4 golongan I. Hari ini saya akan mempresentasikan acara kelima, yaitu pola kemitraan yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pola kemitraan terlebih dahulu. Pola kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan di antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Pelaku kemitraan ini sendiri yaitu pengusaha besar dan pengusaha kecil dengan tujuan menghilangkan kesenjangan. Berikutnya adalah manfaat kemitraan. Manfaat kemitraan ini ada 6. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, efisiensi usaha. Yang ketiga, jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas usaha. Yang keempat, mengurangi dampak resiko agribisnis. Yang kelima, memperkuat hubungan sosial. Dan yang keenam, ketahanan ekonomi sosial. Selanjutnya ini adalah tipe pola kemitraan. Tipe pola kemitraan ini terbagi menjadi 6, yaitu pola kemitraan inti plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA, dan pola kemitraan waralaba. Sebelumnya, teman-teman semua sudah mempelajari mengenai pola kemitraan secara umum, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan kembali mengenai pola kemitraan, dan saya akan langsung melanjutkan ke pola kemitraan yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Menurut Arifin dan Setiawati 2018, PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pola kemitraan bersama dengan kelompok tani yang bernama Sari Tani. Pada pola kemitraan ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kewajiban untuk yang pertama, menyediakan dana bagi kelompok tani sebesar 82 juta rupiah. Yang kedua, memberikan bimbingan teknis budidaya dengan didampingi seorang agro supervisor. Dan yang ketiga, menampung hasil produksi petani dengan harga dan spesifikasi produk sesuai dengan kesepakatan di awal. Selain memiliki kewajiban, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki hak, yaitu memperoleh jaminan produksi baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dari kelompok tani. Sedangkan kelompok tani sendiri memiliki kewajiban untuk memperoleh bantuan dana dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, melakukan budidaya komoditas sesuai dengan permintaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, menjual seluruh hasil produksi kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan membayar kredit bibit dengan sistem bayar setelah panen dengan cara dipotong pada saat penyerahan barang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Retno Mayangsari, NIM 191510101025 dari kelompok 5. Saya akan bertanya ke kelompok 4. Apakah kemitraan yang dilakukan oleh PT Indofood Sumber Makmur dan kelompok Tani Sari Tani telah menguntungkan kedua belah pihak? Jika iya, mohon jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri Anggraini, NIM 191510301035. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah kemitraan yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kelompok Tani Sari Tani telah menguntungkan kedua belah pihak? Jawabannya iya, telah menguntungkan kedua belah pihak. Mengapa? Karena di PowerPoint yang sudah saya jelaskan tadi, dikatakan bahwa setiap pihak telah memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperoleh keuntungan berupa jaminan produksi, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas usaha dari pihak kelompok tani. Sedangkan pihak kelompok tani memperoleh keuntungan berupa bantuan dana dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 82 juta rupiah dan memperoleh pangsa pasar yang sudah pasti, sehingga diharapkan tidak ada kerugian dari hasil produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.